warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, saya peserta Latsar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Saya berasal dari instansi RSUD Muhammad Nasir Solo. Saya golongan 2, berasal dari Angkatan 7 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume tentang pembelajaran agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Pada pembelajaran agenda 3 ini, tutor saya adalah Bapak Rahmedi Yunis. Di agenda 3 yang pertama yang akan kita bahas yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS. Sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS mendapatkan hak berupa gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun hari tua, dan cuti. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN ada 8. Yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedelapan, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Saya akan memaparkan beberapa kode etik dan kode perilaku ASN. Yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dan yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selanjutnya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Dan melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Itulah beberapa kode etik dan kode perilaku ASN, masih banyak lagi yang seharusnya bisa dipahami oleh tiap-tiap ASN. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi. Yang pertama yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga yaitu instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegras untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Manajemen PNS. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 1. Penyusunan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian
per 1 tahun. Yang kedua, pengadaan PNS. Sesuai pada pasal 58 sampai 67 Undang-Undang ASN 2014. Nah, yang pertama merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS. Yang kedua, mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang ketiga, setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Yang keempat, penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Sesuai pasal 68 Undang-Undang ASN 2014. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Yang keempat, pengembangan karir. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Pola karir. Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karir PNS yang terintegrasi secara nasional. Setiap instansi pemerintah menyusun pola karir PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. 5. Promosi. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. 6. Mutasi. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat, dan instansi daerah, dan perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. 7. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Penggajian dan tunjangan. Gaji yang dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. 9. Penghargaan. Penghargaan dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. 10. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencangkup penjaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. 11. Disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. 12. Perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Selanjutnya pada agenda ini kita akan membahas tentang Smart ASN. Yang pertama yang akan kita pelajari pada materi Smart ASN ini adalah literasi digital. Literasi digital banyak menekan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kerangka literasi digital. Kerangka literasi digital yang harus kita pahami ada 4. Yang pertama yaitu digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital kultural, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.
3. Digital etnik. Kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. 4. Digital safety. Kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi yang kita bahas pada Smart ASN ini yaitu etika bermedia digital. Dasar etika bermedia digital. Yang pertama yaitu pengetahuan dasar akan peraturan regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Dasar kedua yaitu pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoak dan tidak sejalan seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Dasar yang ketiga yaitu pengetahuan dasar berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Dasar keempat, pengetahuan dasar berinteraksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak dan kewajiban dalam dunia digital. Yang pertama yaitu akses dan tidak diskriminasi. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan berpartisipasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan data. Kelima, pendidikan dan literasi. Yang keenam, perlindungan terhadap anak. Dan yang ketujuh, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Sekian resume pembelajaran materi 3 dari saya yang dapat kita petik dari pembelajaran kali ini, yaitu kita sebagai ASN memiliki hak yang harus kita dapatkan dan juga kewajiban yang pastinya harus kita patuhi, dan juga kode etik dan kode perilaku yang harus kita pahami dan kita terapkan dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai ASN. Dan satu lagi yaitu kita harus bijak bermedia digital, harus paham dan harus pintar, dan juga paham tentang etika bermedia digital. Sekian penjabaran dari saya, maaf bila ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.